Hello everyone, I am Niludi Similiani from 6th class. In this video, I would like to do an interpretation on a text which consists of 5 pages about coherency. Before any further ado, I will start interpretation. Happy watching! Halaman 151, unit 10, koherensi. Saat Anda membaca ulang kalimat yang telah Anda tulis, kalimat tersebut mungkin tampak agak tidak nyambung dan berhubungan. Artinya, kalimat-kalimat tersebut mungkin tidak merepresentasikan ide-ide Anda dengan jelas. Lihatlah kalimat di bawah ini misalnya. Banyak orang berolahraga setiap hari dan berat badannya tidak pernah turun. Berolahraga itu penting. Satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah mengurangi porsi makan. Sementara kalimat kedua mengambil gagasan olahraga dalam kata berolahraga, dan kalimat ketiga mengulangi frasa menurunkan berat badan, ketiga kalimat tersebut tampaknya tidak cukup berhubungan. Mereka tidak memiliki kata atau frasa penghubung yang akan menjelaskan hubungan di antara berolahraga, menurunkan berat badan, dan mengurangi porsi makan. Versi di bawah ini mencakup cara-cara berikut. Banyak orang berolahraga setiap hari dan berat badannya tidak pernah turun. Berolahraga itu penting. Tetap saja, satu-satunya cara untuk menurunkan berat badan adalah mengurangi porsi makan. Atau, banyak orang berolahraga dan berat badannya tidak pernah turun. Tidak diragukan lagi, berolahraga itu penting. Tapi satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah mengurangi porsi makan. Halaman 152. Masing-masing versi ini lebih koheren daripada aslinya, karena kata penghubungnya masih dan tidak diragukan lagi, tetapi memperjelas konteks antara kedua pendekatan untuk menurunkan berat badan. Sebuah kalimat menjadi koheren ketika ide-idenya saling berhubungan dari satu kalimat ke kalimat lainnya, sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikiran tanpa gangguan. Ada 3 strategi koherensi. Ada 3 strategi koherensi utama untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain dalam paragraf. Yang pertama, menggunakan kata atau frasa penghubung. Kedua, mengacu pada kata dan frasa sebelumnya dengan pengulangan melalui sinonim dan melalui kata ganti. Dan ketiga, menyusun kalimat dalam pola struktural, termasuk menyusun informasi lama dan baru dengan benar. Materi berikutnya adalah menggunakan kata penghubung. Kata penghubung. Terkadang hubungan logis antara kalimat begitu jelas sehingga hubungan mereka tidak perlu diisyaratkan oleh sebuah kata penghubung, seperti banyak orang dapat mempelajari dasar-dasar dari sebuah kerajinan yang rumit dengan cepat. Hanya dalam beberapa minggu mereka bisa belajar mengukir, menenun, dan menyulam. Menambahkan kata penghubung seperti sebagai contoh dalam kalimat tersebut mungkin tidak diperlukan. Kebanyakan orang dapat mempelajari dasar-dasar sebuah kerajinan yang rumit dengan cepat. Sebagai contoh, dalam beberapa minggu saja mereka bisa belajar mengukir, menenun, atau menyulam. Tetapi, jika hubungan antara dua kalimat tersebut tidak jelas, kata penghubung dapat memberikan hubungan di antara keduanya. Hubungan spesifik antara kalimat menentukan kata penghubung mana yang bekerja lebih baik atau lebih tepat. Berikut adalah beberapa kata penghubung umum untuk menunjukkan jenis hubungan tertentu. Pertama, kalimat kedua memberikan ilustrasi atau contoh. Seperti pertama, jadi, misalnya contohnya untuk satu hal dan untuk diilustrasikan. Kedua, kalimat kedua menambahkan poin lain. Dan juga, kemudian, kedua, sama untuk hal lain, lebih jauh, terlebih lagi, sebagai tambahan, serupa, berikutnya, lagi di atas segalanya, dan akhirnya. Ketiga, kalimat kedua menyatakan kembali atau meringkas atau menunjukkan hasil.
seperti pada kenyataannya, jadi, oleh karena itu, sebagai akibatnya, dan dengan kata lain. Dan yang keempat yaitu kalimat kedua, mengungkapkan sebuah kontras. Seperti namun, tetap saja, meskipun demikian, sebaliknya, namun demikian, di sisi lain. Halaman 153. Ketika Anda membaca paragraf berikutnya, tentukan hubungan mana dari daftar di atas yang paling cocok untuk dikosongkan. Untuk diisi dalam kekosongan. Penjara harus berfungsi sebagai lembaga permasyarakatan yang mana penjahat diajari untuk berurusan dengan dunia luar. Penjara seringkali menyimpan lebih banyak kejahatan di dalam tembok mereka daripada penjahat yang ditemukan di jalan. Untuk menandakan perbedaan antara seperti apa penjara seharusnya dan apa yang menjadi penjara, Anda mungkin memilih berhubungan dengan mengekspresikan kontras. Seperti bagaimana, namun, meskipun demikian, dan meskipun demikian. Berikut kata penghubung mana yang akan Anda pilih untuk melengkapi bagian yang kosong. Apa yang menjelaskan tren yang berkembang menuju keterlambatan melahirkan? Tingginya angka perceraian membuat pengantin baru berpikir 2 kali lipat untuk segera memulai berkeluarga. Banyak pasangan muda ingin lebih aman secara finansial sebelum memiliki anak. Lebih banyak wanita yang sudah menikah lebih suka mencurahkan waktu untuk karir sebelum memiliki bayi. Untuk kekosongan pertama, Anda mungkin telah memilih first atau pertama atau one thing untuk satu hal. Untuk yang kedua, furthermore selanjutnya, dan another thing untuk hal lain. Untuk yang terakhir, above and segalanya, dan atau akhirnya. Frase penghubung. Dalam merevisi paragraf, terkadang Anda membutuhkan lebih dari sekedar penghubung umum untuk mengisi celah atau bagian kosong di antara dua kalimat. Anda mungkin membutuhkan frasa yang lebih panjang, klausa atau bahkan kalimat lengkap. Di paragraf berikut, misalnya frasa transisi yang disisipkan sebelum kalimat terakhir mengklarifikasikan hubungan antara pembatasan yang dilakukan dan pembatasan yang diberlakukan pada ganja dan pemerintah federal untuk memeriksa kembali penggunaannya. Sejak disahkan Undang-Undang Zat Terkendali pada 1970, ganja telah diklasifikasikan sebagai obat berbahaya. Kepemilikannya tunduk pada dakwaan kejahatan federal. Tindakan ini memerintahkan pemeriksaan ulang. Tindakan ini telah mencegah penggunaan obat bahkan untuk tujuan medis. Pengadilan federal telah memerintahkan pemeriksaan ulang ganja secara menyeluruh termasuk potensinya untuk penggunaan medis. Menjadi, sejak diberlakukannya Undang-Undang Zat Terkendali tahun 1990, ganja telah diklasifikasikan sebagai obat berbahaya. Kepemilikannya tunduk pada dakwaan kejahatan federal. Tindakan ini telah mencegah penggunaan obat bahkan untuk tujuan medis. Namun baru-baru ini, untuk mengevaluasi kembali posisi pemerintah, Pengadilan Federal telah memerintahkan pemeriksaan ulang terhadap ganja secara menyeluruh termasuk potensinya untuk penggunaan medis. Halaman 154. Menggunakan referensi. Selain menggunakan kata dan frasa penghubung, Anda dapat menghubungkan kalimat dengan referensi kata atau frasa sebelumnya melalui pengulangan kata, persamaan kata, dan kata ganti. Sinonim atau pengulangan kata, cara termudah untuk mencapai koherensi atau keselarasan. Melalui referensi,
adalah untuk mengulang kata penting atau beberapa kata penting dalam sebuah paragraf. Pengulangan sangat efektif jika menekankan gagasan pengontrol paragraf. Topik di paragraf berikutnya, hilangnya Agatha Christie secara misterius, ditetapkan dalam dua kalimat pertama dengan kata-kata misteri, misterius, dan menghilang. Tidak hanya pengulangan kata-kata misteri dan penghilangan di kalimat tersebut membuat paragraf lebih jelas, tetapi juga memperkuat dan mengendalikan gagasan. Agatha Christie mendapatkan kemasyhuran dunia sebagai penulis berbagai kisah misteri. Tapi tak satu pun dari kisah-kisah ini yang lebih misterius daripada hilangnya dirinya sendiri. Gelombang keterkejutan mengguncang publik Inggris ketika pada bulan Desember 1926 surat kabar mengatakan bahwa Christie telah menghilang. Belum sampai beberapa bulan kemudian, dia ditemukan diduga menderita amnesia, bekerja sebagai pengasuh di rumah bangsawan, Yorkshire. Hingga saat ini, penggemarnya penasaran dengan misteri kepergiannya. Mengulangi kata kunci atau frasa seringkali membantu untuk membuat keseluruhan makalah serta satu paragraf lebih koheren. Coba ulangi kalimat terakhir makalah sebuah kata kunci atau frasa yang Anda gunakan dalam paragraf pembuka Anda. Bahkan mungkin dalam kalimat pembuka Anda. Sinonim atau persamaan kata seperti strategi yang berpotensi efektif pengulangan langsung. Bisa menjadi membosankan jika digunakan secara berlebihan. Jadi, pertimbangkan untuk menggunakan jenis referensi kedua untuk menciptakan keselarasan dan koherensi menggunakan persamaan kata. Artinya, cobalah untuk mengganti satu kata dengan kata lain yang memiliki arti yang sama atau mirip. Pada contoh berikutnya, pengulangan kata sepeda yang berlebihan menjadi canggung dan tidak praktis. Jika Anda mengganti sinonim kata-kata yang diulang, Anda dapat membuat bagian itu lebih menarik tanpa mengorbankan koherensinya. Bersepeda di Amerika Serikat telah berkembang pesat. Dulu sepeda dijual kepada orang tua untuk anak-anak mereka. Sekarang orang tua juga membeli sepeda untuk mereka sendiri. Para eksekutif mengendarai sepeda ke tempat kerja agar terhindar dari kemacetan lalu lintas. Orang yang hidup di pinggiran kota menggunakan sepeda untuk berbelanja tanpa harus bersaing mendapatkan tempat parkir di mal. Pelajar perguruan tinggi dan sekolah menengah atas menganggap sepeda sebagai alternatif yang ekonomis daripada menggunakan mobil atau bus. Dan bahkan nenek-nenek dan kakek-kakek menikmati bersepeda untuk berolahraga. Bersepeda di Amerika telah berkembang pesat. Sepeda dulu dijual kepada orang tua untuk anak-anak mereka. Sekarang, orang tua yang sama juga membeli sepeda untuk diri mereka sendiri. Para eksekutif muda bersepeda ke tempat kerja agar terhindar dari kemacetan lalu lintas. Suburbanists telah menemukan cara untuk berbelanja tanpa harus bersaing mendapatkan tempat parkir di mall. Pelajar perguruan tinggi dan sekolah menengah menganggap bersepeda sebagai alternatif jika ekonomis untuk mobil dan bus. Dan bahkan nenek dan kakek senang mengayu untuk bersepeda untuk berolahraga. Seperti kata dan frasa yang diulang-ulang, sinonim dapat menjelaskan arti sebuah bagian. Dalam paragraf tersebut misalnya, berbagai sinonim untuk terancam menyatakan kembali dan memperkuat pengendalian gagasan bahwa
serigala merah adalah spesies yang terancam punah. Serigala merah adalah spesies yang terancam punah. Jumlahnya telah menurun drastis, baik karena penyembelihan disengaja yang disubsidi oleh pemerintah maupun karena kerentanan serigala terhadap parasit usus yang mematikan. Dan sekarang spesies tersebut mungkin menghadapi kepunahan total karena kemampuannya untuk kawin silang dengan berkerabat dekat, tetapi jauh lebih banyak sepupu yaitu anjing hutan. Jadi setelah selamat dari situasi yang paling buruk yang bisa dilakukan manusia dan cacing, serigala merah sekarang menghadapi apa yang mungkin menjadi pemusnahan terakhirnya dalam ancaman hilangnya gen pembeda mereka. Terkadang, sinonim dengan arti lebih luas merangkum satu atau lebih pernyataan sebelumnya. Dalam bagian berikut, migrasi tersebut menggunakan sinonim ringkasan. Belut, paus, penyu, belut, paus, salmon, penyu, dan burung, dan bahkan lebih banyak lebah dan kupu-kupu melakukan perjalanan jauh, terkadang ribuan mil setiap tahun melewati medan yang tidak bertanda untuk mencapai tempat pemijahan tertentu atau untuk menemukan makanan serta tempat hidup. Sementara migrasi seperti ini telah diamati dan dicatat sejak zaman kuno. Sains tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana hewan bernavigasi. Well, that's all my interpretation. I do apologize if I did mistakes during this interpretation. Thank you for watching. Have a nice day.